fokusnya ke MBKM. Tapi ketika ada pertanyaan terkait dengan kerja praktek, ya silahkan aja. Tapi utamanya adalah MBKM dulu ya, Mbak. Oh iya Ibu, baik. Oke, jadi ini didominasi angkatan 2021 harusnya ya. Iya Ibu. Yes. Nanti dimulai dari Bu Vivin untuk memaparkan bagaimana prosedur mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab aja langsung oleh mahasiswa terkait kendala yang dialami atau apa yang belum diketahui untuk melaksanakan MBKM ini. Itu ya. Monggo Bu Vivin. Baik, terima kasih waktunya. Bu Vika, suara saya jelas? Jelas Ibu. Baik, saya izin share screen. Sudah tampak Mbak ya? Sudah tampak share screen saya? Sudah Ibu. Baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memaparkan terkait atau semua hal yang berhubungan dengan MBKM. Semoga tidak ada yang terlewat. Mohon maaf untuk tanggalnya, kebetulan masih belum saya ganti. Ini untuk yang waktu lalu. Untuk yang pertama terkait open talk, ini bisa dikatakan untuk open talk yang kedua di semester ganjil. Itu karena ternyata saya melihat bahwa antusias mahasiswa untuk ber-MBKM sangat banyak, kemudian banyak yang mencari informasi, baik itu informasi yang didapatkan benar ataupun simpang siur gitu ya. Jadi dengan sosialisasi atau open talk kali ini, semoga memberikan pemahaman gitu terkait apa yang ingin kalian cari terkait MBKM itu sendiri. Oke, saya mulai dengan syarat MBKM. Kami ikuti dari kementerian, jadi minimal semester 6. Kecuali skema pertukaran pelajar boleh diikuti dari semester 3 karena anggapannya kalau pertukaran pelajar itu kan kalian belajar di perguruan tinggi lain, jadi kalian masih mengenyam yang namanya mata kuliah, berbeda dengan skema yang lain lebih kepada praktek, sehingga untuk skema selain PB harapannya sampai dengan semester 5 mata kuliah wajib sudah terpenuhi semua, sedangkan yang PP di sini bisa ngambil mata kuliah wajib mungkin ditawarkan oleh program studi perguruan tinggi lain seperti itu. Kemudian IPK minimal 3. Jadi pastikan bahwa IPK kalian di semester 5 nanti cukup untuk mengikuti MBKM, baik MBKM eksternal maupun internal. Kemudian telah menempuh keseluruhan MK wajib kecuali PP ya, pertukaran pelajar. Kemudian lama kegiatan minimal 16 minggu. Nah, kenapa diberikan syarat seperti ini? Kadang-kala gini, ada beberapa mitra itu yang hanya pelaksanaannya contoh 2 sampai 3 minggu 3 bulan. Sehingga dia cuman sampai 4 atau 8 minggu seperti itu. Nah, seyogianya karena ini akan dikonversi 20 SKS, sehingga paling tidak sama hanya dengan kita melakukan kuliah reguler, yakni 4 bulan atau 16 minggu, seperti itu. Kemudian hak mahasiswa dapat mengikuti 2 MBKM di luar, 1 MBKM internal. Nah, kalau kalian ingin dirasa, Bu, saya ingin mendapatkan pengalaman yang banyak nih di luar kampus dengan mengikuti MBKM, saya boleh nggak ikut MBKM di 2 semester? Boleh, dengan ketentuan yang telah saya sampaikan tadi. IPK minimal 3.0 tuh. Nah, 3.0 itu kan standar anjing. C semua. Enggak dong. Ngawur, C semua gak bakal dapat. Mas Haikal, itu suaranya kali kedengeran Mas Haikal. Itu cukup.
Baik, mohon untuk jangan bocor ya suaranya, silakan di-mute masing-masing. Nah, saya lanjutkan untuk hak mahasiswa mengikuti 2 MPKM, maksudnya gini, kalau kalian contoh di semester 6, Bu, saya ikut MPKM eksternal nih, semester 6 kan genap. Bu, saya ikut MPKM eksternal Kampus Merdeka. Di web Kampus Merdeka, saya ikut MSIB. Boleh. Nanti di semester 7, kalau mau ikut MPKM lagi, bisa ikut MPKM internal, yakni MPKM risetnya dosen. Seperti itu. Keuntungan lain ketika ikut MPKM internal yang riset adalah di situ kalian sudah semester 7 ya, kalian bisa dapat apa ya, dapat awal atau dapat bisa dikatakan topik atau dasar untuk skripsi. Jadi bisa dikatakan kalian sekali mendayung 2 pulau terlewati gitu. Kalian MPKM iya, kalian belajar soal penelitian iya, dan juga dapat untuk topik skripsi juga iya gitu. Sehingga yang bisa saya katakan itu adalah saya bisa beri masukan, kalian di semester 6 ambil MPKM eksternal di Kampus Merdeka ataupun internal di sebuah PT, nanti akan saya informasikan PT apa saja yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian di semester 7 kalian ikut MPKM internal yang dengan dosen, seperti itu. Oke, salah satu tadi yang saya katakan, saya ngomong soal skema MPKM, PP, dan juga MSIB. Sebenarnya ada banyak sekali skema selain 2 yang tadi yang saya bicarakan. Ada pertukaran pelajar, ada membangun desa, KKNT, gitu ya. Kemudian membangun desa KKNT ini kalau MBKM internalnya itu pengabdian masyarakat yang dicanangkan oleh LPPM. Kemudian ada studi proyek independen, ini kalau di Kampus Merdeka namanya MSIB, magang studi independen bersertifikat, seperti itu. Kemudian ada kegiatan wirausaha, ada magang atau praktek kerja, asistensi mengajar, penelitian atau riset, juga proyek kemanusiaan. Nah, ke-8 skema ini bisa dalam jenis internal atau eksternal. Nah, maksudnya apa, Bu Vin, internal eksternal? Kalau eksternal, berarti kalian daftarnya melalui Kampus Merdeka. Sedangkan kalau internal, berarti kalian melalui mitra yang telah bekerja sama dengan kita, khususnya program studi teknik informatika. Seperti itu. Oke, kita ke MPKM eksternal dulu. Aksesnya di mana, Bu? Kita bisa akses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Banyak sekali yang ditawarkan seperti kampus mengajar, MSIB, kemudian kampus mengajar ini asistensi mengajar ya, menurut istilahnya mereka. Kemudian ada kewirausahaan dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk magang dan studi independen bahasanya di Kampus Merdeka MSIB. Jadi dia kayak 2 skema jadi 1. Cuma bedanya apa? Cek deskripsinya. Kita bisa lihat di sini ada MSIB untuk magang dan MSIB untuk studi independen gitu. Nah, kenapa dijadikan 1? Karena nantinya akan walaupun magang dan studi independen akan sama-sama mendapat sertifikat. B di belakang adalah bersertifikat, seperti itu. Cek juga di sini yang perlu kalian lihat adalah sudah dibuka untuk program kampus mengajar 7 dan MSIB, saya kurang tahu kalau MSIB, tapi kampus mengajar sudah dibuka untuk semester depan. Tukaran pelajar juga sudah dibuka, ada beberapa teman kalian yang sudah mengajukan untuk daftar. Yang MSIB saya kurang tahu pembukanya kapan. Nah, mohon dicek untuk entah kampus mengajar, pertukaran pelajar atau MSIB adalah waktu pelaksanaannya. Kalau kampus mengajar dan juga pertukaran pelajar, saya yakin waktunya akan mengikuti apa ya, kayak kegiatan waktu kuliah pada umumnya gitu ya. Jadi 4-5 bulan. Nah, MSIB juga sama 4-5 bulan, tapi ada yang tidak, itu beberapa mitra. Sehingga nanti minta tolong saya kalian cek ya ketika mau daftar. Pun lagi dilihat untuk itu ya, untuk waktu notifikasi kelulusannya. Karena gini, kita kan ada masa KRS sama KPRS nih.
gitu kan ya. Nah, KRS KPRS yang menentukan kita akan kuliah reguler atau kita MBKM. Kenapa seperti itu? Kalau kalian KRS KPRS menginputkan mata kuliah di Siakat, berarti kalian mengikuti kuliah reguler. Tapi kalau kalian tidak memasukkan atau menginputkan mata kuliah di Siakat, atau kita input mata kuliah di SIMBKM, maka kalian ber-MBKM seperti itu. Nah, lebih enak amannya adalah ketika kalian cek bahwa batas pengumuman kelulusan atau lolos tidaknya mengikuti MBKM di masing-masing mitra di kampus Merdeka. Karena gini, ada yang mereka lama untuk ngasih informasi kalian lolosnya, sedangkan masa KRS dan KPRS sudah deket nih gitu, kalian akhirnya bingung sendiri. Nah, sedangkan kami hanya memberikan waktu sampai masa KPRS. Kenapa? Anggapannya kalau kalian masih masa tunggu lama banget gitu ya, belum dapat notifikasi, maka selama masa KRS silahkan input mata kuliah di Siakat dulu, jaga-jaga nih gitu. Jadi kalian input mata kuliah di Siakat dulu, kalian ketika KRS offline bilang ke dosen wali, Bu, saya input mata kuliah di Siakat, tetapi ini juga saya masih menunggu untuk mengikuti MBKM atau masih menunggu email saya lolos tidaknya. Nah, nanti KPRS datang lagi ke dosen walinya. Ketika belum ada pengumuman lolos tidaknya di masa KPRS, berarti kalian otomatis ya udah kuliah reguler. Tapi ketika ada nih notifikasi bahwa kalian dinyatakan lolos dan kalian klik bahwa saya bersedia mengikuti, maka di masa KPRS kalian bilang ke dosen wali, Bu, alhamdulillah saya diterima sehingga saya akan melepas Siakat saya sehingga saya akan ber-MBKM gitu ya. Jadi nggak ada istilah kalau nggak keterima MBKM kami tidak kuliah, tidak. Jadi di masa KRS silahkan input mata kuliah untuk kalian nanti jaga-jaga ketika masih menunggu notifikasi kelulusan untuk MBKM eksternal gitu ya. Nah, untuk yang MBKM internal nih, nah kita sudah bekerjasama, ada software host dan juga ada sekolah gitu ya. Bedanya apa? Nomor 1 sampai dengan 5 itu adalah 2 software host dan 3 perusahaan gitu ya. Yang ke-1 sama kedua mereka lebih ke IT. Yang pertama adalah IT konsultan, lokasinya ada di Kediri. Kakak tingkat kalian ada sekitar berempat yang MBKM di sana di semester genap 2022-2023. Kemudian di PT Arkatama, beberapa kakak tingkat kalian mengikuti secara MBKM eksternal. Jadi walaupun kami telah bekerja sama secara internal, mereka juga membuka untuk eksternal. Jadi silakan mau melalui internal atau eksternal di PT Arkatama. Kemudian di PT KAI ada 6 kakak tingkat kalian yang sekarang ini di semester ini melakukan MBKM. Lebih tepatnya di bagian untuk IT-nya. Kemudian Mas Pion IT PT KAI yang di Madiun ya, PT Arkatama di Malang. Kemudian Mas Pion IT ini berlokasi di Surabaya, sudah bekerja sama. Jadi nanti ketika kalian berminat tinggal menghubungi. Kemudian yang PLN Icon Plus ini berada di Surabaya, gitu ya. Bagian IT juga nanti akan diberikan gitu. Kemudian di 678 ini untuk asistensi mengajar. Gitu. Jadi 1 sampai dengan 5 untuk magang industri, 678 untuk asistensi mengajar. Seperti itu. Nah, bukan berarti kemudian Bu ketika saya daftar MBKM internal kemudian saya pasti akan lolos. Kebetulan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, mereka pasti akan melakukan seleksi. Jadi belum tentu ketika kalian ngobrol ke kami gitu ya, Bu, saya mau daftar di PT Arkatama kemudian kalian sudah otomatis MBKM, tidak. Tapi mereka juga akan melakukan seleksi. Seperti itu ya. Kemudian selain ke-8 yang saya tuliskan di atas, kalian bisa mencari mitra sendiri. Sehingga nanti bisa kami tindak lanjuti untuk kerja sama. Seperti itu. Jadi nggak perlu pusing ketika Bu, 1 sampai dengan 5 saya lokasinya jauh nih dari rumah saya gitu. Atau Bu, saya sepertinya
kurang sesuai dengan passion saya gitu, sehingga saya ingin mencari perusahaan IT sendiri atau mitra sendiri, kemudian saya akan ber-MBKM di sana, silahkan gitu. Itu pun juga perlu kami cek dulu gitu ya, kalian ingin ber-MBKM apa di sana, kegiatan apa yang akan kalian lakukan di sana, sehingga jelas apa yang akan kalian lakukan, seperti itu. Oke, ini untuk tahap pendaftaran dan seleksi. Jadi ini runtutan untuk proses awal yang perlu kalian lalui ketika ingin ber-MBKM. Nah, apa saja? Kita mulai dari yang pertama, yakni kalian disuruh untuk mengisi surat pendaftaran kegiatan MBKM. Formnya di mana, Bu? Sudah disediakan, nanti akan saya berikan untuk drive-nya. Jadi sudah saya sediakan satu buah file di Google Drive, nanti kalian bisa akses. Di sana ada buku panduannya, kemudian ada lampiran-lampiran seperti surat pendaftaran juga sudah ada di sana. Nah, ketika kalian mengisi untuk surat pendaftarannya, kemudian kalian serahkan ke, kalau ngomongnya DPA atau dosen wali ya, dilengkapi dengan transkrip nilai. Kenapa butuh seperti itu? Karena yang paham track record kalian selama 4 semester ya, atau dari awal sampai dengan saat ini kalian studi adalah dosen wali. Sehingga yang bisa mengarahkan, yang bisa memberikan masukan dan sebagainya adalah dosen wali kalian. Sehingga dosen wali bisa memperkirakan kalian ini kira-kira bisa MBKM atau dinyatakan layak MBKM atau tidak. Seperti itu. Nah, transkrip nilainya untuk apa? Karena nanti dosen wali akan ngecek. Yang pertama dari segi IPK kalian. Yang kedua, dicek apakah keseluruhan mata kuliah wajib sudah selesai atau belum. Ditakutkannya gini, kalian nekat mau MBKM tapi masih ada mata kuliah wajib yang banyak sekali yang perlu kalian selesaikan. Itu berdampak pada nanti masa studi kalian yang akan terus bertambah. Gitu. Jadi kami tidak memaksakan udah MBKM cari pengalaman, tapi kami juga melihat bagaimana nanti pengaruh MBKM terhadap masa studi atau lama masa studi kalian. Seperti itu. Pun lagi adalah yang akan dicek oleh DPA itu ketika contoh ada satu nih, Bu, saya mau MBKM tapi satu nyantol nih MKDU gitu. Nanti gimana, saya nggak bisa melakukan MBKM karena ada satu MKDU yang belum lulus. Nah, nanti akan ada suatu arahan lebih lanjut seperti itu. Intinya adalah apapun itu ketika kalian ingin melakukan sesuatu hal terkait studi, paling tidak dosen wali harus tahu gitu. Kemudian setelah dicek oleh dosen wali dari surat pendaftarannya, kemudian transkrip nilai, ditambah satu ya, nomor 2 itu selain transkrip nilai adalah surat perizinan dari orang tua. Sehingga dosen wali tahu bahwa orang tua kalian tahu terkait kalian mau ber-MBKM. Jadi kalian tidak kuliah ke kampus, tidak pergi ke kampus untuk selama 1 semester, tapi kalian pergi ke suatu perusahaan atau kalian melakukan studi independen di kosan gitu ya, dengan melakukan pembelajaran secara luring. Takutnya gini nih, orang tuanya tanya, loh kamu kok nggak berangkat kuliah tole gitu, kan sekarang sudah mungkin jam 12 kok masih di kosan aja. Nah, takutnya orang tuanya tidak tahu apa yang kalian kerjakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi saya kembali lah ya, divalidasi dengan melakukan checklist. Jadi kalau di checklist semua terchecklist, berarti anggapannya kalian sudah layak untuk melakukan MBKM. Ketika DPA setuju, maka nanti mahasiswa membawa surat tersebut ke Korprodi, ke Bufika, untuk meminta persetujuan. Nah, kalau tidak layak, Bu, bagaimana? Nah, maka kalian nanti akan mengikuti kuliah reguler. Ya. Ketika Bu Korprodi sudah menyetujui dengan menandatangani, kemudian next nanti akan diberikan pengantar ke jurusan. Nah, ini mintanya ke siapa, Bu? Surat pengantar ke Bu Ocha di akademik, itu ya, di sebelah timur kantornya. Nah, dari surat pengantar itu nanti surat pengantar dari Bu Ocha kalian bawa ke dekanat untuk dapat 2 surat yang berbeda, untuk 2 hal yang berbeda. Contoh, untuk yang MBKM eksternal nanti akan dari Bu Wulan gitu ya, di dekanat akan dapat surat rekomendasi. Sedangkan yang MBKM internal kalian akan dapat surat pengantar. Beda ya. Untuk yang eksternal dapat surat rekomendasi, sedangkan yang internal akan dapat surat pengantar ke mitra.
Nah, untuk surat rekomendasi ini biasanya nih Kampus Merdeka punya format sendiri. Sehingga kalian memberitahukan ke Bu Bulan untuk surat rekomendasi dari Kampus Merdeka seperti ini Bu. Kalian bisa cantumkan PDF-nya, bisa kalian berikan ke Bu Bulan atau kalian cetak, kalian beritahukan ke Bu Bulan. Seperti itu. Kemudian yang ke-10, nah mahasiswa melakukan pendaftaran di Kampus Merdeka untuk yang eksternal dengan mengupload surat rekomendasi dan syarat-syarat yang lain, sedangkan yang ke-10 yang internal, maka mahasiswa menyerahkan surat pengantar ke mitra untuk nantinya kalau yang di internal menerima balasan penerimaan, sedangkan untuk yang MBKM eksternal menunggu lolos tidaknya email dari mitra. Setelah itu mahasiswa menentukan MK konversi. Sebenarnya MK konversi lebih enak menurut saya nih. Kalian nanti bisa sekalian ke dosen wali saat pendaftaran sebenarnya. Oke, ini untuk formulir kegiatan Merdeka Belajarnya nih. Jadi ini yang kalian bawa nanti ke dosen wali. Ada beberapa hal yang perlu kalian isi terkait data diri, kontak darurat yang perlu dihubungi, informasi akademik dari program studinya, semester, dan dosen walinya siapa, dan seterusnya. Nah, di sini ada total SKS dulu karena minimal tadi dikatakan 90 SKS. Kalian syarat lain ketika kalian mau ikut MBKM, kecuali PP ya. Kemudian IPK nanti kalian tulis berapa IPK kalian. Di sini bisa kelihatan bahwa ketika tidak sampai 3 otomatis gugur gitu ya. Kemudian informasi pendaftaran MBKM, nah di sini ada semester, nama institusi, ini terkait MBKM-nya ya, silahkan nanti ditulis MBKM internal atau eksternal. Dengan skema apa yang kalian pilih, nah ini syarat yang perlu diceklis oleh dosen wali. Jadi ada minimal lulus 90 SKS benar tidak dengan dibuktikan di transkrip nilai, kemudian minimal semesternya juga, kemudian IPK, kegiatan MBKM yang minimal 16 minggu, nanti pembuktiannya bagaimana kalian bisa tunjukkan dari web Kampus Merdeka, seperti itu. Kemudian plus lagi satu adalah kalian tidak sedang mengajukan keringanan UKT. Karena kalau keringanan UKT kebetulan nggak bisa ngambil 20 SKS. Nah, sedangkan MBKM minimal SKS yang bisa diambil adalah 20. Sehingga itu bisa dikatakan sudah beda kebijakan ya, seperti itu. Oke, jadi yang bertanda tangan adalah jangan lupa kalian dulu yang tanda tangan. Ini sering terjadi bahwa kalian minta tanda tangan tapi kalian belum tanda tangan. Jadi silahkan kalian tanda tangan terlebih dahulu, kemudian kalian ke dosen wali, baru yang terakhir ke koordinator program studi ke Bu Vika. Ketika ini sudah selesai gitu ya, kalian bisa berikan ke Bu Ocha. Oke, untuk konversi MK di sini adalah mahasiswa menentukan dan mendiskusikan dan menentukan MK konversi. Kebetulan kalau di informatika itu ke dosen wali. Ini saya ambil panduan umum fakultas ya, tapi kalau ke prodi informatika diskusikan MK konversi dengan dosen walinya. Nah, sehingga di sini ketika kalian ke dosen wali ini lebih enak ketika di awal ya. Jadi kalau informatika tahap konversi MK bisa dijadikan satu ketika tahap pendaftaran. Jadi ketika kalian ke dosen walinya, kalian bawa surat pengantar, surat pendaftaran, kemudian kalian bawa lagi tadi transkrip, bawa perizinan orang tua, dan yang terakhir adalah kalian bisa bawa kartu rencana studi MBKM. Gitu. Yang ditulis apa Bu? Berarti kode mata kuliah yang punya kode MB. Nah, saya bisa tahu di mana Bu mata kuliah yang ditawarkan di setiap skema ada file Excel-nya gitu ya. Nanti bisa kalian akses, nanti akan saya berikan juga deh di Drive. Jadi kalian bisa akses, kalian bisa lihat mata kuliah apa yang perlu kalian ambil. Karena setiap skema biasanya mata kuliah pilihannya berbeda yang ditawarkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan skemanya. Karena nggak mungkin ada contoh nih, kami memberikan mata kuliah yang berbau tentang apa ya, studi independen ke KKNT gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan KKNT juga ada beberapa yang tidak bisa kami masukkan ke dalam skema yang lain konversinya. Oke, untuk tahap pelaksanaan ini berarti kalian sudah masuk ke SIMBKM, baik internal eksternal. Saya katakan ya, karena apa? Ini pengganti siakat.
bagi kalian. Tetap kalian lepas dari siakat, tapi tetap kalian melakukan KRS di SI-MBKM bagi yang ber-MBKM. Seperti itu. Jadi kalian ini ada perbedaan. Untuk MBKM eksternal, kalian melakukan pengajuan, sedangkan internal kami memberikan lowongan. Kenapa internal diberikan lowongan? Karena pada dasarnya bahwa kami bekerja sama dengan mitra, kami memberikan lowongan kepada kalian, silakan siapa yang ingin ber-MBKM di ke-8 mitra tersebut yang saya jelaskan di atas. Bu, kalau seandainya mitra bukan dari ke-8 itu, saya dapat mitra bagaimana Bu? Silahkan informasikan ke saya, nanti akan saya buatkan lowongan di SI-MBKM. Seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya ini lebih kepada di SI-MBKM. Kalian daftar di SI-MBKM, masukkan MBK konversi, dan memasukkan yang namanya dosen pembimbing. Yang diakhiri dengan selama kegiatan, maka kalian upload logbook. Untuk apa? Sehingga kami bisa cek kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama 4 bulan di tiap minggunya. Itu. Nah, lalu bagaimana Bu hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan? Kami serahkan ke mitra. Sering sekali saya mendapatkan WA dari mahasiswa, Bu, ini saya ganti judul dan lain sebagainya. Ya, silahkan didiskusikan dengan mitra, diinformasikan ke mitra bahwa kalian akan melakukan suatu perubahan selama pelaksanaan. Itu bukan ranah kami lagi. Ranah kami ketika pelaksanaan adalah kalian melakukan yang namanya daftar di SI-MBKM, input MK konversi, input dosen pembimbing, dan juga upload logbook. Sudah. Sisanya kami serahkan ke mitra dan juga ke dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing siapa? Kalau di informatika, otomatis dosen pembimbing adalah dosen wali. Gitu ya. Oke, untuk tahap evaluasi ini adalah nantinya kalian membuat laporan, entah internal atau eksternal. Kalau eksternal, format laporannya dari Kampus Merdeka atau dari mitra masing-masing, sedangkan internal kami sudah menyiapkan format untuk reportnya, atau ada dari mitra, Bu, ternyata dari mitra kami ada format sendiri, silahkan. Gitu. Nah, dari sinilah nanti Korprodi, kalau kembali lagi informatika bukan Korprodi ya, tapi dosen wali nanti yang akan melakukan konversi nilai yang diberikan oleh mitra ke MK konversi yang setelah kalian pilih. Tuh. Jadi nanti entah itu internal eksternal tetap nilainya dari mitra, karena kadang gini, kalau MSIB itu kan terkait sama silabus nilainya. Magang tergantung dari kegiatan apa yang ada di lapangan. Itu akan berbeda dengan mata kuliah konversi yang kami tawarkan. Sehingga nantinya ketika kalian sudah muncul nih silabus ketika MSIB, ada silabusnya, silakan pilih MK konversi yang bersinggungan atau memiliki irisan dengan mata kuliah konversi. Pun sama dengan magang, apa yang nanti kalian lakukan di perusahaan, maka silakan pilih MK konversi yang beririsan atau sama dengan apa yang kalian lakukan, seperti itu. Dan nanti akan dikonversi oleh dosen wali terkait nilainya. Perlu diingat bahwa karena kadang masa akhir MBKM itu berbeda dengan masa akhir perkuliahan, kami terpaksa meminta nilai sementara dari mitra. Jadi nanti akan ada informasi di grup MBKM gitu ya, bahwa rentan input nilai di kami di kampus itu rentan dari tanggal berapa sampai berapa. Disitulah kalian minta nilai sementara dari mitra dan diberikan ke dosen wali agar dapat dikonversi dan dimasukkan ke dalam SI-MBKM. Tidak perlu ke siakat lagi ya, karena SI-MBKM nantinya akan tersinkron dengan siakat otomatis. Jadi MK konversi dan nilai yang ada di SI-MBKM di akhir nanti akan tetap masuk di siakat. Oke, ini adalah tampilan dari SI-MBKM. Kalian bisa akses di MBKM trunojoyo.ic.id. Username dan passwordnya adalah NIM. Jadi nggak susah ya. Tapi ketika kalian nanti login pertama kali akan dimintai untuk perubahan password. Seperti itu.
Nah, ini yang terjadi ketika kalian coba-coba untuk mengakali gitu. Nilai IPK saya kurang dari 3, saya coba ke dosen wali, kemudian dinyatakan lolos dan berusaha untuk tetap ikut MBKM ya dengan beberapa syarat yang kurang gitu ya, otomatis nanti di SNBKM akan tidak bisa melakukan pendaftaran. Oke, di sini ada rule SIMBKM, kita fokus ke mahasiswa. Jadi di mahasiswa saya katakan tadi bahwa kalau yang eksternal kalian lakukan pengajuan yang di tombol hijau ini ya, di button hijau ini. Nah, sedangkan untuk yang MBKM internal nanti akan ada lowongan. Di mana, Bu? Ada di MBKM internal, diklik di sini, nanti ada lowongan. Seperti itu. Kemudian ini adalah mata kuliah konversi yang yang diinputkan oleh kalian. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana kita bisa klik button hijau kemudian tambah mata kuliah konversi. Mata konversi ini sudah disesuaikan dengan skemanya masing-masing. Contoh kalau asistensi mengajar, maka yang berkode MB02 itulah nanti yang akan muncul di asistensi mengajar. Gitu. Jadi nggak bisa tercampur untuk MB asistensi mengajar itu kodenya MB02, untuk yang magang MB04, riset MB03, dan seterusnya. Jadi sudah ada kode masing-masing skema. Ini untuk tambah pembimbingnya. Kemudian di sini untuk kita bisa ngecek KRS yang sudah kalian ambil seperti itu. Oke, ini adalah grup WA untuk MBKM Teknik Informatika. Kalian nanti bisa join di situ. Seluruh informasi akan saya berikan di grup WA tersebut. Oke, baik. Saya kembalikan, Mbak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya. Baik, terima kasih Bu Vivin atas penjelasan MBKM tadi. Mungkin saya terlebih dulu ya Bu yang bertanya, biar teman-teman nantinya menyusun pertanyaan. Karena kemarin banyak yang tanya kepada Himati, apakah boleh mengambil KP dengan barengan MBKM? Oke, ini sering menjadi pertanyaan ya gitu ya. Jadi takut gitu ya. Kalau bisa nggak sih KP sama skripsi ya? Dengan MBKM. Jadi semester ini semester besok mengambil KP, setelah itu mengambil MBKM juga, apakah boleh? Oke, untuk konversi KP sama KKN itu bisa Mbak untuk seluruh skema kecuali pertukaran pelajar. Nah, kenapa pertukaran pelajar nggak bisa untuk konversi KP sama KKN? Karena kan untuk pertukaran pelajar kita ikut konversi atau ngambil mata kuliahnya itu kan dari mitra, dari perguruan tinggi yang dituju. Nah, sehingga mereka menawarkan apa, hanya itu yang bisa kita ambil untuk pertukaran pelajar. Tapi untuk skema yang lain, dari asistensi mengajar sampai dengan kewirausahaan, bisa untuk dikonversi KP dan KKN. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan untuk present dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arus Salafika, ini NIM 20071. Ya, di sini saya izin bertanya, Bu, apakah untuk semester genap itu ada MBKM riset yang dari dosen itu? Terima kasih. Oke. Baik, Mas Arusal, kebetulan kalau riset itu diganjil. Itu jadi untuk genap
Tidak ada kecuali ada ada lowongan MBKM penelitian dari ITS. Kalau mau ikut silakan. MBKM itu termasuk MBKM eksternal ya, karena yang mengadakan itu ITS. Silakan nanti cari informasi lebih lanjut. Ada beberapa mahasiswa dari luar prodi informatika mengikuti riset di ITS itu. Jadi kayak semacam unit mereka membuka untuk lowongan mahasiswa MBKM. Tapi kalau internal dari LPPM sendiri kebetulan itu ada di semester ganjil. Kalau ikut yang eksternal itu Ibu apakah bisa dikonversi ke skripsi juga? Misal kayak ikut risetnya ITS. Risetnya ITS apa bisa dikonversi dengan skripsi? Setahu saya untuk penelitian riset itu ada MK konversi skripsi, jadi bisa. Hanya saja akan ada nilainya konversi itu, mata kuliah konversi itu ketika kalau Mas arusalnya sudah sidang. Jadi kalau belum sidang, otomatis nilainya 0 nanti untuk MK konversi skripsi. Oh, siap. Terima kasih Ibu. Oke, dan kalau ikut MBKM eksternal yang riset penelitian contoh dari ITS itu, dosen pembimbingnya tetap internal ya. Jadi dosen pembimbingnya silakan untuk mencari dosen prodi seperti itu. Kebetulan belum ada kebijakan bisa dari dua beda, belum ada ya Bu Vika ya. Contoh kayak satu dosen infor, satu lagi dosen lain gitu, belum ada ya. Dosen di luar infor gitu maksudnya, Iya. atau di luar Iya. UTM? Kebetulan ini kalau ikut ITS dari luar UTM. Iya, mungkin Mas kalau mau ngikut yang ITS tadi, yang eksternal, tadi konsepnya kan eksternal ya. Nah, kamu yang harus benar-benar bisa mengambil manfaat dari risetnya itu ya. Kalau misalkan riset yang diikuti itu bisa kamu kembangkan ke arah skripsi, nah mungkin bisa kamu jadikan topik skripsi dengan dosen pembimbing tetap dari internal kayaknya ya, karena ya kita belum pernah sih kolaborasi sama universitas lain untuk dosen pembimbing ya. Jadi tetap dosen pembimbingnya masih internal, karena kalau model seperti itu kita harus datang dulu tuh. Jadi ada apa ya? Kalau kamu mau masuk ke rumah orang terus orangnya mau diajak kan otomatis orang tuamu harus izin dulu gitu ya ke si yang punya rumah itu. Nah, harusnya kita yang ke sana dulu ngomong ke pihak ITS bahwa nanti dosennya akan kolaborasi dengan kita masalah pembimbing. Nah, selama ini masih belum ada, Mas Arusal. Jadi kalau mau ikut MBKM riset di eksternal ITS, oke, silahkan. Cuman untuk dosen pembimbing tetap dari prodi kita. Nah, masalah topik itu nanti kamu yang harus pintar mengambil celah ya, bisa dikembangkan ke arah mana riset yang kamu ikuti itu. Gitu, Mas. Dan perlu diingat bagi kalian yang lain juga kalau mau ngambil konversi ke skripsi, maka proses pembimbingan, proses sempro, proses sidang itu tetap dilaksanakan. Dan nilai konversinya akan ada ketika sidang dinyatakan lulus. Ya, kalau misalkan dipikir ikut MBKM tapi kok rasanya agak susah semester ini pula harus sidang, nah sebaiknya tidak mengkonversi ke skripsi, eman kan, 6 SKS ya skripsi itu. Ya, gitu ya Mas. SKS. Iya. Oke, ada yang lain?
Mungkin Kak Rizky, silakan bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Kan Kok gambarnya kayak gitu, Mas? itu hanya avatar dari Itu. Zoom. Oke, Eh, Mas. Yuk. Jadi sekarang ini kan saya sedang mengikuti MBKM, MSIP. Nah, semisal di semester depan ingin mengikuti MBKM pagi di MSIP, tapi tanpa konversi, apakah diperbolehkan? Karena semester depan saya ingin mengambil mata kuliah reguler skripsi dan juga ikut MBKM. Pipin gimana? Kalau dari saya tidak memperbolehkan. Kalau kamu ikut MBKM apa MSIB tapi yang eksternal, Mas, nanti jadi bermasalah, Mas. Karena MSIB eksternal itu terdaftar di kampus Merdeka dan nanti pihak diktinya itu akan meminta ke kita nilai konversi. Nah, ketika tidak ada nilai konversi, maka diasumsikan bahwa MSIB-nya tidak sesuai dengan alur yang diharapkan ya. Nah, nanti yang kena pihak kampus kita, Mas Rizky. Jadi kalaupun mau ikut studi independen di luar, ya kalau menurut saya sih untuk eksternal jangan. Tapi kalau misal kamu ingin ikut pelatihan-pelatihan di luar, itu kan sama dengan pelatihan ya Mas ya, konsepnya studi independen ya. Belajar mandiri gitu kan. Ya silahkan mengikuti pelatihan-pelatihan di luar. Status kamu masih aktif reguler nggak apa-apa, asal jangan masuk ke konsep kampus Merdeka eksternal. Itu Mas Rizky. Baik, Bu. Kemarin itu saya Ikut. dapat email dari Bangkit, bahwasanya itu diundang untuk mengikuti program Bangkit di batch selanjutnya. Tapi di situ tidak ada tertera apakah daftar melewati kampus Merdeka atau tidak, Bu. Itu masih saya cari tahu dulu. Kalau Bangkit rasanya eksternal ya Mas. Iya, Bu. Untuk MBKM Kita masih MSIP, belum punya. Kalau internal itu seperti yang Bu Vivin bilang ya, kita punya kerjasama dengan beberapa instansi. Dan untuk Bangkit itu kita belum bekerja sama, Mas. Jadi konsepnya kalau kamu harapkan ikut MSIB Bangkit, kayaknya kok eksternal ya konsepnya. Ya cari tahu dulu lah. baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya untuk Kak Deni dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Deni. Kalau ikut MBKM boleh? Boleh berarti, Bu? Ulangi lagi, tadi ke unmute. Kalau kalau ikut MBKM boleh sekalian daftar sidang nggak, Ibu? Di semester yang sama? Khusus itu untuk MBKM MBKM riset aja. Kalau eksternal berarti nggak boleh ya, Bu? Enggak. Oh iya, baik. Khusus MBKM riset. Ya, baik, terima kasih, Bu. Oh ya, boleh Ya. nanya lagi nggak, Ibu? Tapi mengenai KP. Boleh. Dulu kan Bu Vika kalau nggak salah pernah bilang kalau untuk lulus dari informatika itu harus punya pengalaman di luar kampus, entah itu MBKM, KKN ataupun KP. Mengambil KP itu udah gak apa-apa ya, Ibu? Artinya ketika kamu tidak mengikuti MBKM pun, asal kamu mengikuti KP dan KKN ya sudah selesai. Kalau cuma KKN aja, Ibu? Itu kan udah di luar KKN aja. kampus. Iya. KP Tapi saya dan nggak mau. KKN. KP dan KKN jadi satu. KP dan KKN. Kalau kamu iya. nggak ikut, kalau kamu nggak ikut MBKM, maka KP dan KKN-nya harus kamu ambil.
Baik Ibu, terima kasih. Mm-mm. Baik, Kalaupun ikut MBKM ya, ya nggak kalau belum ngambil KP dan KKN ya sebaiknya dikonversi pula ke KP dan KKN. Jadi intinya sebenarnya KP dan KKN itu di tempat kita kan statusnya mata kuliah apa? Mata kuliah pilihan. Tapi rasanya wajib. Jadi modelnya di transkrip itu harus ada. Entah itu berasal dari MBKM atau entah itu berasal dari reguler. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. mungkin untuk teman-teman lain, jika ingin bertanya di sini, silakan bertanya. Kenapa Mas Rizky ini? Oh, Mas Rizky mengingatkan MBKM MSIB sudah dibuka sampai 31 Desember. Ayo berlomba-lomba. Untuk MSIB ya, saya tanya Mas Rizky. Mas Rizky kemarin MSIB-nya di mana Mas? Saya di Zenius, Bu. Saya tanya dulu, di Zenius di akhir, apakah kamu mengikuti ujian sertifikasi kompetensi Mas? Untuk ujiannya lebih ke final project, Bu. Jadi nanti untuk dapat portofolio terkait project dunia nyata dan juga ada sertifikasinya juga dari PT. Apa itu IPT? Maksudnya dari mitranya, Bu. Oh, dari mitranya. Iya. Nah, saya kemarin kan dan Bu Vivin ya, saya dan Bu Vivin ke Arkatama ya. Kita sudah melihat konsep Arkatama untuk MSIB mereka di eksternal ya. Dan saya harapkan mahasiswa-mahasiswa ketika MSIB ikutnya yang Arkatama. Kenapa? Karena di akhir itu mereka memberikan sertifikat, tapi bukan hanya dari sertifikat mitranya, tapi sertifikat kompetensi BNSP. Apa itu kompetensi BNSP? Kompetensi itu satu hal yang kita dianggap memiliki atau mumpuni atau ahli dalam hal itu gitu ya. Dan terindeks BNSP. Terindeks BNSP itu diakui skala nasional. Jadi itu nanti bisa jadi pegangan kalian ketika kalian kerja dimanapun, di nasional ataupun di internasional. Nah, kalau yang sertifikat yang saya tahu ya, mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti MSIB di tempat yang lain, Setara Bangkit, itu sertifikat yang mereka miliki hanya sertifikat telah menyelesaikan MBKM magang industri di sini gitu ya. Bukan sertifikat yang ngomong bahwa si mahasiswa ini, mahasiswa Mas Rizky misalkan kompeten di bidang data science. Nah, itu berbeda. Sehingga saya harapkan bagi kalian yang ingin mengikuti MSIB untuk semester depan ya, MSIB-nya daftar saja ke Arkatama. Karena pihak Arkatama pun juga sudah bekerja sama dengan kita. Mereka juga sudah bilang pasti akan melakukan seleksi, tapi mungkin karena kita sudah bekerja sama maka akan diprioritaskan. Begitu. Lumayan kan? Kalau uji sertifikasi ini, di sini ada yang sudah punya sertifikasi BNSP enggak? Jadi sertifikat BNSP itu lebih berbobot seperti itu daripada sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra seperti Bangkit. Jadi bobotnya lebih tinggi dan lebih dilirik oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Mahal pula ya ikut ujian itu. Ujian itu tuh kisaran dari 700 sampai 2,5 tergantung skemanya apa. Lumayan toh.
Oke? Ya, Mas Zuhair gimana? Iya Bu, izin tanya sekalian Bu. Untuk yang mitra PT Arkatama itu tadi apa bisa buat KP atau hanya buat MSIB magang aja Bu? MSI. Kalau eksternal dia kayaknya studi independen. Ya Bu Vivin. Apa saya salah? Iya, kalau dia lebih ke studi independen sih Bu. Tapi kecuali kalau lewat internal, saya kurang tahu Internal. nanti jadi magang atau studi independen gitu. Bedanya kalau Internal. magang itu, bedanya mungkin kalau magang nanti mereka dilibatkan di proyeknya PT Arkatama Bu. Tapi Betul. kalau studi independen mereka ya akan dapat materi saja sih sama proyek akhir gitu akhirnya. Jatuhnya bedanya magang sama studi independen seperti itu. Dan enaknya kalau magang kan kalau kalian diterjunkan langsung ikut proyek mereka kan bisa tahu sebenarnya kayak seperti apa sih pekerjaan seorang IT gitu di Karena software pertama kan developer. software house ya. Jadi kalian Iya. langsung terjun langsung di dunia programmer itu seperti apa dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah ada di sana. Cuman memang diseleksi ya, kemarin kita waktu ke sana boleh Bu secara internal, cuman kita lihat dulu ya ada atau tidak proyek yang sesuai dengan mahasiswa di saat itu, misal semester besok kalian ingin MBKM magang industri di Arkatama, itu nanti mereka akan melihat dulu pekerjaan mereka untuk semester depan itu seperti apa, ada nggak job desk buat kalian gitu. Nah, dan nantinya kalian juga nggak, seperti yang Bu Vivin bilang ya, nggak akan masuk langsung gitu aja, nggak. Mereka akan menyeleksi kayaknya. Di awal juga mereka kayaknya ngasih, apa sih istilahnya, kayak materi awal gitu ya, pengenalan awal untuk yang, Jadi ada masa training dulu 2 oh ya, bulan. masa training. Jadi Itu Mas. kalian di sana dibekali dulu gitu. Jadi kalian dibekali secara 2 bulan, setelah itu kalian 2 bulannya lagi, baru kalian mengerjakan sesuatu hal. Kalau studi independen berarti project akhir kalian. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu, cukup jelas. Iya, jadi nanti bisa dikonversi ke KP dan KKN gitu ya. Ya, ada lagi Mas Hamam? Ya, kenapa Mas? Izin bertanya Ibu. Tadi kan Iya. katanya KP sama KKN bisa dikonversi ke MPKM. Nah, jika saya ingin melaksanakan KP pada liburan semester ganjil besok, namun input nilainya itu di semester 7, apakah bisa Ibu? Soalnya di sini saya ingin melaksanakan MPKM di semester genap besok Ibu. Dan apakah akan dikonversi 2 kali? Apa bagaimana Ibu untuk nilainya? Terima kasih. Enggak. Jadi kalau kamu mau KP secara normal, berarti itu nanti kodenya reguler, Mas. Sehingga nanti kamu di MBKM nggak perlu konversi KP, tapi bisa konversi mata kuliah yang lain. Nah, untuk penempatan kapan mata kuliah KP saya dimasukkan, karena semester 6 saya akan MBKM dengan keseluruhan MK-nya adalah berkode MB, maka kemungkinan bisa dimasukkan di semester 7 ya, Bu Fika. Ya, betul. Disimpan dulu aja, tapi disimpan sendiri ya. Kalau kita simpan atau dosen walimu yang nyimpan, nanti takutnya hilang. Jadi disimpan sendiri, konfirmasi ke dosen wali sebagai dosen pembimbingnya itu. Perlu diingat ya, saat ini mulai berlaku untuk keseluruhan kerja praktek dan juga MBKM. Dosen wali adalah dosen pembimbing ya. Jadi silahkan ke dosen wali masing-masing untuk berdiskusi. Yes? Gimana Mas Hamam? Hamam tapi suaranya bukan Hamam ya? Baik Ibu. Oke. Lanjut lagi. Sudah?
Jangan sampai ada yang nanya-nanya lagi loh ya, tiba-tiba masuk ke ruangan terus bertanya satu kompi masuk, satu kompi yang lain, nanti menyusul selanjutnya. Saya ngadakan sosialisasi ini maksudnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu kalian tanyakan ya. Karena pekerjaan kita itu bukan hanya MBKM saja. Ayo Mas John, gimana? Baik Ibu, izin bertanya. Kan saya kan semester 6 nanti ingin melaksanakan MBKM pertukaran mahasiswa. Nah, ternyata di PMM 4 ini surat rekomendasinya itu berbasis digital, bukan untuk tanda tangan secara tertulis Ibu. Itu gimana Ibu? Soalnya katanya masing-masing kaprodi harus ada PIC-nya. Terima kasih Ibu. Masing-masing apa? Masing-masing kaprodi itu ada akunnya Ibu untuk mengkonfirmasi bahwasanya mahasiswa tersebut layak untuk direkomendasikan PMM. Iya, Bu Vika. Jadi saya juga baru dapat informasinya kemarin. Kebetulan kemarin baru sosialisasi dari universitas. Ada sedikit, bukan sedikit, bisa dikatakan perombakan gitu ya. Itu yang membuat saya juga merombak nantinya buku panduannya. Jadi sekarang ada istilah PIC di fakultas dan juga dari prodi. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan kelayakan. Tapi kalau di fakultas teknik, saya tetap inginnya dosen wali juga harus tahu menahu terkait track record kalian. Walaupun nantinya tetap korprodi ataupun saya yang akan melakukan ACC kelayakan, tapi tetap ingin kalian tetap lapor ke dosen wali terkait kegiatan yang kalian lakukan gitu, sehingga nantinya di kampus Merdeka akan ada akun PIC seperti itu. Saya kurang tahu apakah sudah dibuatkan atau belum, dan seperti apa mekanismenya lebih lanjut belum saya belum saya pelajari seperti itu. Kemarin hanya sosialisasi saja, cuma dikasih tahu bahwa nanti akan melakukan kelayakan persetujuan adalah PIC. Ya, memang Mas John, nanti akan saya lakukan proses seperti itu. Dan tanda tangan digital itu pun saya masih belum tahu, karena ini baru ya Mas John ya, dari semester, dari pelaksanaan sebelumnya, bukan hanya pertukaran pelajar, bukan hanya pun juga di MSIB ataupun kampus mengajar seperti itu. Jadi mohon bersabar dulu Mas John, karena ini baru dicoba untuk direalisasikan, sehingga pasti akan semacam dipelajari dulu oleh kami, gitu ya. Informasinya nanti lebih lanjut bagaimana untuk yang digital dan seterusnya, persetujuan dan seterusnya kita bisa melalui WA ya, karena sekarang pun juga saya belum tahu tampilan untuk PIC yang perlu saya lakukan validasi seperti apa, saya pun belum tahu wujudnya Mas Jan. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Mas. Oke, ada yang bertanya di chat. Izin bertanya Bu, apakah bisa daftar 2 program, misal MSc Studi Indonesian sama asistensi mengajar? Oke, Mbak Firdatul, kuat ya Mbak ya 2 program selama 1 semester ya? Saya tanya itu dulu sih. Setahu saya 1 program itu kemarin sampai ada surat cinta dari kampus Merdeka ya pada kami, karena ada mahasiswa yang tidak menyelesaikan gitu 1 program, apalagi ini Mbaknya ikut 2. Kebetulan tidak boleh mengikuti itu kebijakan dari kampus Merdekanya, dari kementeriannya memang tidak membolehkan, entah itu kamu coba eksternal dengan internal atau eksternal tetap nggak boleh, harus pilih 1. Dan itu pun nanti sehingga kami bingung Mbak, kamu mau konversinya ke MB07 atau MB02 akhirnya, karena beda nih konversinya Mbak, nggak bisa dicampur. Bu, saya 4 MK MB07, 4 MK MB02, nggak bisa Mbak, kebetulan nih gitu ya. Pilih salah satu ya, mungkin ada tambahan dari dia juga. Mbak Firda pasti cuman jaga-jaga aja kan, kalau misalkan program yang satunya nggak diterima, maka program yang satunya bisa dilakukan gitu ya. Nah, untuk kasus kemarin kan ada yang nanya, sekalian aja.
kemarin ada yang nanya, Bu, kalau misalkan nggak diterima di eksternal, apakah bisa beralih ke yang lainnya? Atau kalau misalkan nggak diterima di eksternal, apakah kita nggak bisa mengikuti perkuliahan reguler, gitu ya? Nah, konsepnya gini, ketika dimanapun ya sebenarnya ya, ketika kita masuk atau berkomitmen untuk mengikuti satu program, maka pastikan kamu hanya mendaftar di program itu. Kemudian ketika tidak diterima, maka kalian bisa melakukan hal yang lainnya. Hal yang lain apa? Ada MBKM internal. MBKM untuk SIMBKM ya. SIMBKM itu dibuka sampai dengan minggu ke berapa Bu Vivin? 6. Keempat Ibu. Minggu keempat perkuliahan ya. Minggu keempat perkuliahan. Artinya semisal kamu ikut MBKM eksternal. Nah, kemudian pengumumannya pada minggu pertama kuliah gitu ya. Nah, ternyata pengumumannya itu tidak diterima. Nah, apakah bisa beralih ke yang lainnya? Masih bisa. Tapi untuk yang eksternal tentu tidak bisa, karena kalau eksternal kan ada batas waktunya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sudah jelas gitu ya. Tapi kalau internal ini fleksibel. Kamu bisa masuk di minggu pertama atau minggu kedua perkuliahan. Gitu. Jadi skemanya kalau misalkan eksternal nggak diterima, maka beralihlah ke internal. Atau skema yang kedua, ketika eksternal itu diumumkannya pada minggu pertama perkuliahan, maka mungkin kalian KRS Siakat. Kalian bisa melakukan KRS Siakat. Nah, ketika diterima, maka pada waktu KPRS kalian bisa menghapus dan konfirmasi ke dosen wali ya bahwa diterima MBKM eksternal. Gitu. Jadi jangan khawatir kalian sudah bayar UKT dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dah. Sehingga Mbak Firda yang tadi ngomong saya takutnya Mbak Firda ini mau ngambil 2 itu karena jika satu nggak diterima maka ada yang lainnya. Nah, itu jangan khawatir Mbak Firda, kamu mengikuti satu dulu aja. Nanti kalau misalkan nggak diterima, baru kita cari skema yang ya. Oke. Ya. Untuk beberapa kakak tingkatnya kemarin sih memang daftar 2, kebetulan MSIB itu. Cuman ya ketika satu udah diterima gitu, otomatis mereka melepas yang satunya. Bisa apakah gitu ya? boleh daftar? Bisa. Apakah boleh daftar? Kalau cuman daftar aja boleh, tapi kalau pelaksanaannya 2 nggak boleh, harus pilih satu ya. Kemudian ini Bu, untuk kemarin kan sempat juga kalau mahasiswa tiba-tiba hilang di tengah jalan kan otomatis absennya juga hilang nih Bu. Banyak dosen yang mencari kemana mahasiswa saya tiba-tiba hilang. Sehingga kami kasih batas waktu sampai masa KPRS ya Mbak-mbak, Mas-mas. Ya, KPRS itu berarti minggu pertama ya? Minggu pertama perkuliahan. Betul. Untuk yang reguler ya Mbak ya? Untuk yang mengisi reguler. Atau mengisi siapa? Jadi kayak semacam yang bisa, trik yang bisa kami tawarkan adalah ketika masih masa tunggu, kalian tetap ngisi KRS di Siakat. Ya. Yang bertanya Ibu di chat. Izin bertanya, untuk KP, apakah periode KP-nya 1 bulan? Dan apakah waktunya waktu liburan semester Ibu? Jika iya, apakah bisa mengikuti KP dulu sambil mendaftar MBKM? Monggo Ibu. Ya. Kondisi bilangnya Bu, untuk KP apakah minimal periode KP-nya 1 bulan dan apakah waktunya waktu liburan semester Ibu? Jika iya, apakah Ini pertanyaannya. KP 1 bulan dan waktu liburan semester Ibu. Kayaknya kemarin-kemarin tuh saya sudah sosialisasi gitu ya. Dan masih ada pertanyaan mengenai hal ini. Apa yang harus kita buat ya Bu Vivin ya, supaya nggak ada pertanyaan model-model yang sama begini ya. Ini bukan boneka yang bisa diputar setiap saat, saudara-saudara. Jadi
Untuk KP ya, KP itu pelaksanaannya 2 bulan, Mbak Mas. Ya, cuman nanti kalian bisa diskusi dengan tempat instansi kerja prakteknya. Bagaimana proses pelaksanaannya? Kalau misalkan 1 bulan saja, karena masa liburan, ya ini pelaksanaan di liburan. Masa liburan itu maksimal 1 bulan kan? 1 bulannya kalian kuliah. Apakah bisa di 1 bulan kalian intens masuk setiap hari? Sedangkan 1 bulannya mungkin hari-hari tertentu saja yang masuk. Dengan asumsi kalian tetap mengerjakan laporan kerja prakteknya di luar instansi, itu apa diperkenankan gitu. Ya. Nah, apakah bisa mengikuti KP dulu sambil mendaftar MBKM? Kalau modelnya nilai KP-nya mau kamu simpan, boleh. Asalkan nanti ketika MBKM, jangan ada konversi KP lagi. Ya, jadi nilai KP-nya dimasukkan ke reguler. Silahkan kalau kalian ingin mencoba semuanya, kerja praktek diikuti, KKN diikuti, MBKM diikuti, silahkan. Cuman harus tahu bedanya. Kalau MBKM itu dikonversinya ke mata kuliah berkode MB. Kalau kerja praktek itu mata kuliah reguler. Kalau kalian sudah mengikuti kerja praktek selama 2 bulan, maka nilainya itu masuk ke siaket reguler, tidak bisa campur ke SIMBKM. Sehingga kalian harus menyimpan nilainya kalau kalian ikut di liburan besok, tapi ternyata semester besok ini kalian mau ikut MBKM. Itu ya. Untuk pelaksanaan MBKM itu mungkin untuk yang eksternal sudah terjadwal. Tapi kalau yang internal seperti yang saya tadi bilang bisa fleksibel ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mulai semester besok, tapi mulainya mulai bulan 12 misalkan, asal instansinya setuju nggak masalah. Gitu. Ya. Jadi hitungannya kalian numpuk liburan di belakang gitu, 4 bulan habisnya UAS langsung MBKM internal misalkan ya. Habis itu ngitung 4 bulan sampai bulan apa, akhirnya liburannya numpuk di belakang, ya nggak apa-apa. Boleh. Itu strategi kalian sih sebenarnya ya. Gimana manajemen waktu kalian kaitkan dengan hal yang lain. Gitu. Sudah? Mas Yanuar? Ada yang lain? Oh iya, saya juga ingin ngomong ya. Kemarin kan pada rebutan untuk yang internal. Karena sampai nanya kuota-kuota segala ya. Kalau untuk kuota itu di perjanjian kerjasama kita tuh sebenarnya ada ya, tapi sebenarnya mereka akan menerima berapa orangnya itu tergantung dari pada saat kalian mau masuk itu mereka sebanyak apa proyeknya atau sebanyak apa kerjaannya. Karena mereka juga mikir kalau misalkan yang masuk 6 orang di satu instansi, tapi ternyata pekerjaannya nggak ada yang bisa dibagi ke kalian 6 orang gitu ya. Mereka tuh juga kebingungan. Makanya saya kemarin bilang ke beberapa kelompok temanmu yang ke saya itu paling enggak 2 atau 3 orang. Jangan terlalu banyak. Dan itu pun kita nggak bisa memastikan ini benar atau enggak 3 atau 2 diterima semuanya gitu ya. Karena untuk kuota tiap semesternya itu kita juga harus tanyakan. Jadi kayak kemarin ada yang daftar 3 orang, saya harus bilang dulu. Dan kebetulan yang daftar kemarin tapi di ACC ya. Untuk yang sini ada enggak? Mas siapa ya namanya ya? Saya kok lupa. Yang sudah daftar di Mas Pion ada di sini. Untuk yang
MBKM internal itu silahkan di list, kemudian ngobrol sama prodi dulu ya, biar kita mintakan izin langsung ke pihak instansinya. Untuk yang Mas Pion kemarin sudah oke. Yes, ada lagi yang lain? Apa boleh melaksanakan KP di sekolah seperti mengajar, Ibu? Enggak, Ya, beda ya konsepnya KP sama asistensi ya, mengajar. Iya. Kalau kamu mau ngajar ya berarti ikut MBKM asistensi mengajar aja sekalian, Mas Fatur. Tuh. Kalau kerja praktek, itu targetnya adalah keilmuanmu atau apa yang sudah kamu dapat itu membantu mereka untuk menyelesaikan satu hal ya. Sebenarnya MBKM magang industri pun juga sama kok. Cuman bukan hanya satu. Kalau yang kemarin kita monitoring itu ada beberapa pekerjaan mereka yang dibebankan ke mereka. Ya. Tapi kalau kerja praktek itu hanya untuk menyelesaikan satu masalah aja. Mungkin bisa di sekolah, cuman bukan mengajar ya. Betul. Seperti apa contohnya, Bu? Mungkin mereka membutuhkan suatu sistem yang perlu kalian bangun. Contoh mungkin absensi online gitu. Jadi mereka entah scan wajah atau mungkin sidik jari dan seterusnya. Jadi gurunya nggak perlu absen centang-centang gitu lagi ketika di kelas. Lebih seperti itu. Atau sistem informasi perpustakaannya kayak gitu. Jadi itu bisa dikerjakan di sana juga. Jadi intinya pengembangan sesuatu hal gitu ya di sana. Gitu ya. Untuk jangan khawatir untuk yang apa tadi internal ya, kata Bu Vivin tadi bisa di instansi yang lain ya. Jadi contoh Mas Mbak kalian, kakak tingkat kalian yang kemarin magang di PT KAI gitu ya. Kita sebenarnya belum ada kerjasama dengan PT KAI. Cuman mereka mencari informasi terkait bisa atau tidaknya, ada atau enggaknya magang industri di tempat itu gitu ya. Karena beberapa dari kakak tingkat kalian itu berdomisili di Madiun, akhirnya mereka mencari perusahaan yang bisa menerima magang industri mereka di situ. Dan ternyata PT KAI menerima. Nah, mereka konfirm ke kita. Nah, insya Allah kalau misalkan kita melihat ada kesesuaian bidang gitu ya dengan apa yang mereka kerjakan di sana, ya insya Allah kita setujui. Jadi bukan hanya yang sudah di list Bu Vivin tadi, tapi bisa meluas kemana-mana. Cuman konfirmasi tadi karena kita perlu ke sana ya untuk memastikan benar atau enggak mereka bisa menerima mahasiswa kita. Jadi sepertinya kemarin ada teman kalian ke saya, Bu, saya punya saudara perusahaan gitu, tempatnya di Jakarta. Saya pengen MBKM di sana nih, Bu. Boleh. Cuman kami perlu tahu dulu, kemudian itu tadi bahwa perusahaannya bergerak apa, kemudian kegiatan apa yang akan kalian lakukan di sana. Tuh ya. Jadi benar-benar melakukan contoh kalau magang ya berarti kalian melakukan kegiatan magang gitu. Nggak serta-merta kalian kemudian saudara dan ada hal lainnya gitu sehingga akhirnya jatuhnya nggak MBKM seperti itu. Sehingga itu salah satu perlu adanya kalian upload logbook setiap minggu sehingga kegiatannya akan kami pantau. Oke, Mbak Risma tanya pengurangan UKT. Nah, kebetulan untuk pengurangan UKT yang kemarin saya dapat informasinya, Mbak, itu yang skripsi. Jadi pengurangan UKT untuk yang mahasiswa yang mengambil skripsi intinya cuma sidang aja, sehingga mereka disiakatnya hanya skripsi aja. Nah, untuk pengurangan UKT yang jenis lainnya, saya kurang paham nih. Apakah pengurangan UKT itu? Pembebasan UKT apa? Iya. Mbak Risma mungkin bisa dijelaskan?
Izin ini Bu, beberapa semester lalu itu sekitar semester 3 kan saya mengajukan peringanan UKT kan, keringanan UKT terus diterima. Kemudian semester 4 dan 5 itu saya tidak mengajukan tapi UKT-nya tetap di bawah dari yang harusnya. Nah, tadi katanya Bu Vivin kan kalau MSIB itu 20 SKS dan tidak boleh melakukan pengajuan penurunan UKT. Nah, itu gimana, Ibu? Kayaknya untuk kasus yang berbeda ini Bu Vivin. Jadi Iya. saya nggak tahu ya rekomendasi apa kebijakan universitas seperti apa gitu ya yang mengizinkan Mbak Risma untuk apa ya bisa diturunkan UKT-nya. Cuman selama Mbak Risma masih aktif dan tidak dalam hal penurunan UKT untuk skripsi ya, itu saya rasa masih diperbolehkan. Betul. Gitu Mbak Risma. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ya Mbak, daftar aja nggak apa-apa untuk MBKM ya. Itu yang saya katakan tadi untuk yang hanya khusus skripsi, sehingga dari universitas ada batasan mata kuliah yang boleh diambil di semester itu hanya 6 SKS saja, dan itu skripsi. Baik Ibu. Ya. Yang Mas Edo tuh, apa ada rekomendasi dari UTM untuk instansi KP Ibu? Kita MBKM ya Mas, jadi larinya ke KP. Ya kata Ibu Vika tadi akhirnya ya, nanti bisa saja Ibu sosialisasi KP yang tanya MBKM gitu ya. Iya. Bisa ditanyakan ke kakak tingkatnya ya Mas ya. Ada beberapa mahasiswa bimbingan KP saya di Polres Bengkalan, di PT Garam kalau nggak salah di daerah Pamekasan atau Sumeneb gitu ya. Kalau saya dulu sih di PT Petrokimia Gresik gitu. Jadi ya bisa dicari sih Mas, dan jika ada kakak tingkatnya yang udah pernah ke sana lebih enak kan. Jadi sudah ada yang di sana dulu sehingga Mas Edo melanjutkan maybe seperti itu. Mbak Winta Ya gimana Mbak Winta? Mohon maaf Bu, saya kurang mengerti tadi kan untuk mendaftarnya itu boleh 2 kan Bu skemanya, baik studi independen, magang atau asistensi mengajar. Tetapi di pendaftaran kegiatan itu harus pilih salah satu Bu, itu bagaimana? Mbak, itu kebetulan saya belum pernah mendaftar ya. Jadi saya kurang tahu juga bagaimana mekanisme pendaftaran untuk kampus Merdeka ya, di web kampus Merdeka. Mungkin bisa ditanyakan ke kakak tingkatnya yang udah pernah. Jadi ada kasus juga yang memberitahukan ke saya, Bu, saya daftar 2 di kebetulan sama-sama MSIB, Bu, saya daftar 2 di Bangkit sama di saya lupa apa gitu. Kemudian yang Bangkitnya udah ada keluar Bu, lolos, yang satunya masih nunggu nih, masih proses seleksi gitu. Terus bilang mahasiswanya, ini enaknya saya pilih yang mana ya Bu? Terus saya katakan, kamu passionnya di mana? Kemudian silabus apa yang mereka tawarkan, yang mana cocok di Masnya? Saya bilang gitu. Nah, untuk mekanisme bagaimana pendaftaran, kebetulan kami tidak apa ya Mbak ya, tidak tahu menahu untuk di kampus Merdeka ya, bagaimana pendaftarannya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke kakak-kakak tingkat yang sudah pernah melakukan pendaftaran, gitu ya Mbak ya. Maksud saya itu yang buat ngajuin ke dosen pembimbing ya Bu, yang form tadi yang form pendaftaran yang Ibu oh gitu. Ya. Berarti kamu nyentangnya 2 skema gitu ya nanti ya, di skemanya gitu ya. Cuma nanti rekomendasinya itu akhirnya jadi 2 rekomendasi kan, rekomendasi untuk dua kegiatan gitu kan ya. Iya Nanti Bu. bilang ke Bu Ocha-nya seperti itu ya. Baik Bu. Oke, ada lagi?
Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Mas Hamam lagi. Kenapa, Mas? Mas Hamam yang berbeda nih kayaknya. Tadi hamam. Oh, M-nya double, Bu. Sekarang enggak. Oke. Permisi, Bu Vika, izin bertanya, Bu. Ya. Itu kemarin teman-teman ada yang terkendala ingin konsultasi ke dosen pembimbingnya. Kebetulan kan mulai semester ini kebijakannya berbeda, bahwa dosen pembimbing tanpa pemelotingan. Jadi dosen walinya adalah sebagai dosen pembimbing. Nah, itu kemarin teman-teman ada yang nanya ke dosen walinya, tapi dosen walinya nggak tahu hal itu, Ibu. Mungkin bisa diluruskan ke dosen-dosen supaya ada dosen wali yang belum tahu akan kebijakan itu, Ibu. Jadi ada dosen wali yang nggak tahu juga, Bu, seputar MBKM atau KP. Dosen walinya ini bukan orang Infor ya? Sebentar, saya ada telepon dari fakultas, sebentar ya. Bu Vivin, dijawab dulu Bu Vivin. Iya, Mas Hamam. Oke, melanjutkan dari Bu Vika. Dosen walinya dari informatika kah? Iya, Ibu. Iya. Sepertinya kalau tidak dari sistem informasi ya informatika, Ibu. Yang jelas masih satu jurusan. Oke, ya mereka yang bersangkutan, beliaunya masih bingung terkait seputar MBKM ataupun KP. Kan teman-teman ingin konsultasi seputar hal itu. Mau tanya-tanya, tapi beliau belum tahu kalau apa dosen wali itu dosen pembimbing kalau di prodi kita. Nah, itu dosen dosen walinya dosen Infor atau dosen SI? Nah, itu kurang tahu, Ibu. Kemarin teman-teman nggak menyebutkan namanya soalnya. Ya, sebenarnya kalau sosialisasi mulai sudah mulai sejak kapan ya Bu Vivin ya? Awal semester lalu ya kayaknya ya. Betul, Bu. Sudah kita sepakati bahwa model pembimbingan mulai dari awal kalian masuk sampai dengan berakhir kalian skripsi itu diserahkan pada dosen wali. Kegiatan apapun yang kalian ikuti, MBKM, kerja praktek, kemudian apalagi kalau misalkan ada kegiatan lomba-lomba atau PKM misalkan ya, itu dosen pembimbingnya, kecuali PKM sih, kecuali PKM dan skripsi. Kalau skripsi salah satu. Kalau skripsi salah satunya harus dosen wali. Jadi misalkan dosen walinya minatnya NLP gitu ya. Tapi ternyata kalian maunya ke image processing. Maka jadikan dosen walimu itu sebagai DP2, cari DP1-nya yang orang image. Tuh. Jadi tetap menjadi tanggungan dosen wali sampai kamu selesai. Kecuali lomba kemarin, karena lomba itu gini, lomba itu kan tidak diikuti oleh satu orang kadang ya. Kadang lomba itu diikuti oleh satu kelompok. Nah, satu kelompok itu punya dosen wali yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa menentukan dari, misal nih ada satu kelompok 3 orang mahasiswa. 3 orang mahasiswa itu punya dosen wali yang berbeda-beda misal. Nah, kalian bisa menentukan dosen walinya siapa, dosen pembimbingnya siapa dari ketiga dosen wali itu. Atau misalkan tidak sesuai, minatnya pada nggak sesuai nih Bu, kita minatnya ke sini. Cari yang lainnya. Asal lomba kelompok nggak apa-apa. Gitu. Sehingga harusnya dosen informatika itu sudah pada paham. Kecuali memang 2021 ya. Untuk 2021 ini kemungkinan ada dosen wali yang masih dosen home base-nya SI ya.
mulai 2022 kayaknya yang sudah informatik murni, 2023 sudah informatik murni. Nah, kemungkinan mereka nggak ngerti. Kalau misalkan beliau bukan dosen home base informatik, maka dosen pembimbingnya bukan lagi dosen walinya, tapi cari dosen informatik saja. Ya. Bisa dipahami nggak Mas Amang? Sama yang lain? Ibu, baik berarti jika dosen walinya bukan dari Prodi Teknik Infor, berarti bisa itu Ibu, cari dosen wali lagi ya Bu? Ya, bukan cari dosen wali lagi, cari dosen pembimbing. Iya, maksudnya dosen pembimbing lagi. Cari dosen pembimbing yang home base-nya informatika. Ya, home base informatika itu yang mana Bu? Home base SI itu yang mana? Nah, Yus, pokoknya yang ngajar kalian di Infor itu adalah home base-nya Infor. Kecuali dosen biasanya metodologi penelitian, kemudian dosen-dosen MKDU itu di luar informatika. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi ini sebenarnya sudah saya masukkan juga di panduannya untuk dosen pembimbing ya. Itu. Jadi nanti bisa dicek keseluruhan informasi-informasinya di buku panduan dan sudah saya share juga di draft untuk kebutuhan terkait MBKM ya. Ya, ada yang lain ya? Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau sudah nggak ada, saya harapkan semuanya sudah paham berarti ya terkait kegiatan MBKM. Wes. Sudah paham. Gimana Mbak? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi ya sudah. Kita akhiri kalau begitu toh. Ya intinya kita tetap mengharapkan keaktifan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa berpartisipasi di luar kampus. Intinya itu. Jangan bingung jangan bingung dan jangan serakah ya. Jangan bingung dan jangan serakah. Maksudnya ada yang gini nih, saya mau ikut KP Bu, saya mau ikut KKN, saya mau ikut MBKM, boleh, tapi disesuaikan ya. Terus kalaupun mau ikut MBKM, ya nanti disesuaikan juga porsinya. Kalau misalkan, karena kecenderungan gini ya mahasiswa itu ya, kalau MBKM, oh ya, kalian sudah tahu nggak beda MBKM eksternal dan internal dari sisi pendanaan? Belum tadi ya diceritakan ya Bu Vivin ya? Ya, mohon maaf kelewat Bu. Nah, ini ya Mas yang perlu dipahami, berbeda ya fundingnya. Funding itu apa ya? Pendanaannya si eksternal sama internal. Kalau eksternal maka kalian langsung di bawahnya Dikti, dan Dikti bekerja sama langsung dengan pihak mitranya, sehingga kita nggak tahu menau masalah. Misal ada mahasiswa yang ngomong ternyata saya dapat biaya hidup Bu dari Dikti gitu ya untuk ikut MBKM magang industri misalkan, tapi berbeda, yang satu orang dapat
dapat A, terus yang orang yang lainnya dapat B gitu ya. Yang orang yang lainnya malah nggak dapat apa-apa. Nah itu kita nggak bisa memastikan apa dapatnya sama atau tidak, berapa nominalnya itu juga kita nggak ngerti. Karena itu langsung kalau eksternal berhubungan dengan dikti dan dikti langsung ke yang pihak mitranya. Nah, jadi ada kemungkinan kalian mendapatkan biaya hidup di situ tiap bulannya. Makanya banyak yang melakukan pendaftaran untuk kampus Merdeka eksternal, sehingga pasti ada seleksi di dalamnya. Nah, kemudian kalau yang internal bagaimana? Yang internal itu internal dari program studi kita. Jadi program studi yang melakukan kerjasama dengan pihak mitra dan tidak ada konsekuensi dana apapun yang diperoleh oleh mitra dan dana apapun yang diperoleh oleh prodi. Gitu. Sehingga ketika kalian memilih untuk internal, maka kalian harus berkomitmen untuk bisa membiayai hidup kalian sendiri. Jadi makanya teman-teman itu nyari yang internalnya yang dekat sama rumah sendiri. Gitu. Atau dekat dengan kota mereka. Jadi yang kemarin ikan dana kos, tapi untuk semester kemarin itu sudah tidak ada, sehingga kalian harus membiayai hidup kalian sendiri untuk internal. Nah, itu mengenai keuangan. Tapi untuk pelaksanaan lebih fleksibel tadi ya. Kemudian apalagi kalian perlu memikirkan itu. Sebenarnya sih kalau dari kita yang penting itu adalah kalian memperoleh sesuatu dari tempat kerja kalian. Kalian bisa mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat di kampus di dunia nyata pekerjaan kalian. Atau mungkin ketika kalian nanti sudah MBKM di sana dan pihak mitranya itu merasa kalian bisa gitu ya, kakak tingkat kalian tuh selalu bercerita kadang kalau misalkan mereka bersemangat gitu ya, besok kayak kemarin kita monitoring gitu ya, kalau bisa diperpanjang Bu ininya MBKM-nya, mahasiswanya biar bantu di sini lebih lama gitu. Nah jadi mereka interest gitu ya, interest terhadap. Nah, alhamdulillahnya belum ada yang pernah ngomong, oh pernah sih saya dapat komplain satu kali dari kegiatan MBKM itu terkait mahasiswa saya di instansi karena nggak hadir tepat waktu, karena tidak kompeten dalam pengerjaannya, dalam pekerjaan yang dibebani ke dia gitu ya. Akhirnya dia komplain ke kita itu pernah. Tapi yo jok ngisin-ngisini gitu ya. Ketika kalian di sana satu hal ya, ketika kalian di sana jangan lupa kalian memakai identitas dari Trunojoyo ya. Jadi ketika MBKM magang nanti kalian jangan lupa membawa alma mater kalian. Jadi supaya kalian masih terlihat ya. Masih di bawah perlindungan kita. Jadi kalau ada apa-apa tetap kampus kita yang bertanggung jawab. Itu dari sisi keuangan ya. Jadi jangan berharap sama, internal sama dengan eksternal bayarannya enggak, kita dapat dari mana? Nah, kita nggak dapat apa-apa juga. Oke. Ada lagi? Saya sudah tambahkan itu. Rasanya sudah komplit informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Bu Vivin juga sudah tadi menyampaikan. Untuk pedoman bisa dilihat di mana, Bu Vivin? Sudah saya share di grup chat ya. Di PPT juga sudah saya berikan Bu dan sudah saya share di grup WA juga. Bagi kalian yang ingin berminat untuk mengikuti MBKM, silahkan masuk ke grup
WhatsApp ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, itu Mbak Himatif. Mbak Himatif. Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya harap sosialisasi ini sudah terjawab semua, dan diharapkan untuk mahasiswa jangan ke jurusan lagi seperti ibu. Karena saya harap sosialisasi diadakan oleh Himatif agar pertanyaan teman-teman seputar MBKM bisa terjawab semua. Saya tutup Ibu, atau bagaimana? Ya sudah Mbak, kalau sudah nggak ada lagi ya udah. Terima kasih kepada Ibu Vika dan Vin atas hadirannya untuk sosialisasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan perkataan dari saya, mohon maaf. Saya tutup sosialisasi hari ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.